Duduk siap, gerak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran hari ini, berdoa, mulai. Ibu akan cek kehadiran kalian. Abi Bakri. Hadir, Bu. Yang lainnya hadir semua? Hadir semua. Anak-anak ibu semuanya jangan begadang supaya kalian bisa berangkat sekolah pagi-pagi dan tidak terlambat. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak agar kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dilindungi. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Bangun pemudi pemuda. Jadilah pemudi dan pemuda yang hebat agar bangsa Indonesia ini bisa maju dan berkembang. Perhatikan kelas kalian, coba diperiksa kebersihan kelas dan kerapihan pakaian kalian. Kalau masih ada sampah di sekitar kalian, silakan diambil dan buang di kotak sampah. Kalau masih ada baju yang belum dirapikan, silakan kalian rapikan. Dengan mempelajari materi yang akan kita bahas di hari ini, kalian akan mengerti sumber hukum Islam itu. Adakah di antara kalian yang ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan Natalia. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama. Kegiatan pembelajaran kita yang lalu membahas Al-Quran adalah pedoman hidupku. Dan materi pembelajaran kita kali ini adalah hadis adalah pedoman hidupku. Jangan lupa jadikan hadis sebagai sumber hukum Islam di kehidupan setelah kalian mencari dasar di Al-Quran dan tidak kalian temukan. Belajarlah yang semangat hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning melalui metode diskusi, penugasan, tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu 1. Memperjelas pengertian hadis dengan benar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bangun semangat terlebih dahulu. Di sini Islam, di sana Islam, sampai mati pun tetap Islam. Kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ibu akan tentukan kalian, silakan nanti yang mendapatkan petunjuk nomor 1 berada di kelompok 1. Perwakilan kelompok silakan ke depan untuk mengambil tanda kelompok dan buku paket yang ada di depan. Silakan. Hadis adalah pedoman hidupku. Anak-anak ibu semuanya, perhatikan teknologi yang ada di sekitar kalian. Kipas angin, televisi, kulkas diciptakan oleh manusia, dibekali dengan buku petunjuk. Buku petunjuk digunakan agar kita mampu merakit dan memanfaatkannya. Begitu juga dengan hadis. Hadis adalah pedoman hidup kita. Jika suatu keputusan tidak kita temukan di dalam Al-Quran, maka kita bisa mencarinya di dalam hadis. Dalil nakli terkait hadis sebagai sumber hukum Islam terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 80. Coba perhatikan video di depan. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat 80. Setelah menyimak penjelasan Ibu dan video yang Ibu tayangkan di depan, adakah di antara kalian yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya. Jelaskan pengertian sanad, matan, dan rawi. Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Sanad adalah orang yang menyampaikan hadis dari Rasul sampai pada kita. Matan adalah isi hadis. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Benar sekali.
sanad, matan, dan rawi adalah bagian-bagian dari hadis. Apa yang disampaikan oleh temanmu benar. Kalian akan ibu minta untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Kalian akan ibu minta untuk memperjelas pengertian hadis. Silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik dan selesaikan. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah kalian sudah menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya? Di tugas kedua, kelompok 1 membahas pengertian hadis. Kelompok 2, 1 dalil nakli terkait hadis sebagai sumber hukum Islam. Kelompok 3, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kelompok 4, hikmah menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ibu akan berikan lembar kerja proyek. Berdasarkan lembar kerja proyek yang sudah Ibu bagikan, Ibu meminta kalian untuk membuat sebuah proyek video singkat, menarik, jelas melalui handphone dari materi yang sudah Ibu bagikan tadi. Harus selesai hari ini. Kalian Ibu beri waktu selama 30 menit. Dalam 30 menit, proyek pembuatan video tentang materi yang sudah Ibu bagikan tadi secara singkat, jelas, dan menarik harus sudah kalian selesaikan. Enggak, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Selesaikan ya? Ya, Bu. Buat semenarik mungkin ya, Rehan. Ya, Bu. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah kalian sudah menyelesaikan proyek pembuatan videonya? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, silakan kalian kirimkan videonya ke WA Ibu. Selanjutnya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan proyek pembuatan videonya. Hadis adalah pedoman hidupku. Pengertian hadis atau sunnah, secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Apakah ada yang ingin bertanya? Berikan contoh rawi. Contoh rawi dalam sebuah hadis dengan terjemahan seperti ini. Telah menceritakan kepada kami, Malik bin Al-Huwaris berkata, kami mendatangi Nabi SAW. Beliau bersabda, "Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari. Dalam kurung hadis riwayat Bukhari, inilah yang disebut dengan rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Satu dalil nakli terkait hadis sebagai sumber hukum Islam. Adapun dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Adapun kedudukan hadis sumber hukum Islam yaitu sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Saya ingin bertanya, tolong perjelas hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga
Perjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat. Adapun hikmah menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam, yaitu A. Tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Oke, terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikan proyek pembuatan videonya. Hasilnya luar biasa. Kita beri plus untuk kelompok 4. Kegiatan pembelajaran kita hari ini menurut pendapat kalian bagaimana? Saya Bu, pembelajaran hari ini dengan model project based learning membuat saya berpikir kritis dan dapat memperjelas materi dengan benar. Membuat saya dapat menyimpulkan hikmah menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam dan membuat video pembelajaran yang menarik. Kegiatan pembelajaran hari ini menarik dan membuat kalian bisa memperjelas materi serta membuat video menarik. Kelompok terbaik kegiatan pembelajaran hari ini didapat oleh kelompok kedua. Tepuk tangan. Terima kasih. Kesimpulan materi hari ini, pengertian hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dalil nakli terkait hadis sebagai sumber hukum Islam terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 80. Sedangkan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam itu ada yang tahu? Saya Bu. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran yang harus dijadikan sandaran, berikutnya adalah hadis tersebut. Kemudian, hikmah menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam itu ada beberapa. Adakah yang masih ingat? Saya Bu, terhindar dari laknat dan azab Allah karena sudah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadikan hadis sebagai sumber hukum Islam kita setelah Al-Quran. Ketika sebuah masalah dan keputusan tidak kalian temukan dalilnya di dalam Al-Quran, maka silakan kalian cari di dalam hadis, karena hadis berada satu tingkat setelah Al-Quran. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Kegiatan pembelajaran kita hari ini apakah menarik? Menarik! Selanjutnya, Ibu akan memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian dalam belajar hari ini. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sudah menyelesaikan evaluasinya? Sudah, Bu. Kalau sudah menyelesaikan, silakan lembar evaluasinya dikumpulkan. Anak-anak ibu semuanya, setelah Ibu koreksi hasil evaluasi kalian, alhamdulillah kalian semuanya lulus. Dan tadi ada beberapa yang dapat nilai 100 seperti Fiska dan Abi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat, dan jadikan hadis sebagai sumber hukum Islam. Adapun materi kita pada pertemuan selanjutnya, ijtihad adalah pedoman hidupku. Sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan salam, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah. Anak-anak ibu semuanya, hati-hati di jalan. Sampaikan salam ibu kepada kedua orang tua kalian. Kalian hari ini luar biasa dan hebat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum